taruh di grup. Oke, Mei. Mungkin kata siapa?
Mbak Loli, udah ready? Salat ini. Sudah. Oke, siap. Nadia, udah siap, Nad? Insya Allah siap, Mem. Oke. Berapa orang lagi yang ditunggu nih? Mbak Loli, ini bisa share screen nggak? Share screen? Bisa. Bisa. Itu yang ada tanda share-nya itu loh. Oh, Sebelah coba mic. Lihat, Nad. Oh, yes, ada. Nanti bisa ditampilkan CV-nya Nadia lewat sini ya. Iya, Mem. Oke, kamera boleh on, teman-teman. Nyari yang terang dulu nih di rumah. Oh, oke. Oke, kayaknya boleh dimulai ya sambil nunggu teman-teman yang lain. Nadia, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu dosen di sini ada Mem Marleni dan pemateri kita Ibu Dr. Lolita Sari SAG MSI yang telah menyempatkan hadir pada hari ini, dan kami sampaikan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa IP yang hadir pada hari ini. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat berjumpa meskipun secara virtual dalam acara kuliah dosen tamu pembinaan koleksi perpustakaan. Salawat serta salam semoga terus tercurah kepada junjungan kita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang dapat kita rasakan pada saat ini. Baiklah, perkenalkan saya Nadia Ramadhani yang akan memandu acara kita hari ini. Marilah kita panjatkan doa agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan penuh dengan manfaat. Amin, amin, ya robbal alamin. Sebelum memasuki acara inti hari ini, mungkin ada penyampaian terlebih dahulu dari Mem Marleni, selaku dosen pengampu mata kuliah pembinaan koleksi. Kepada Mem, kami persilahkan. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita kesempatan, dan alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dalam kegiatan dosen tamu untuk mata kuliah kita pembinaan koleksi perpustakaan. Kemudian kita mohonkan kepada Allah semoga salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sebagai tauladan terbaik bagi kita sehingga kita bisa menjadi umat terbaik pun ya, insyaallah hingga akhir zaman nanti. Yang terhormat Ibu Dr. Lolita Sari SAG MHU. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ibu sudah bisa bergabung bersama kami dalam kuliah dosen tamu hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan dan keluangan waktunya di tengah kesibukan yang saya rasa sangat padat. Di sela-sela juga kegiatan pemilihan ya pustakawan nasional. Nah, beliau adalah salah satu kandidat teman-teman. Jadi nanti kayak share ya, supaya teman-teman bisa share juga, bisa like
repost, kemudian memberikan semangat dan dukungan kita kepada Bu Dr. Lolita Sari. Beliau nih adalah teman kuliah saya waktu S2. Dari dulu sampai sekarang itu energinya nggak pernah turun. Energinya tuh naik terus ya. Beliau ini energik sekali. Jadi apa ya, banyak semangat, banyak pengalaman dan banyak motivasi yang secara tidak langsung itu saya dapatkan dari beliau. Belajar itu tidak memandang usia, belajar itu tidak memandang waktu. Misalnya kalau mau berkarya itu juga tidak terbatas pada usia dan jabatan, tapi beliau terus berprestasi dan terus menebar manfaat. Banyak kegiatan-kegiatan yang sudah beliau isi dan dari tingkat regional sampai nasional. Kita isi tingkat nasional ya Bu Loli. Amin. Ya, terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan Bu Loli atas keluangan waktunya untuk memberikan dan juga sharing knowledge kepada teman-teman di Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Curug. Semoga nanti suatu waktu bisa offline ya, bisa bertemu langsung. Jadi di dunia nyata, tapi bukan hanya di dunia maya ya, tapi di dunia nyata juga bisa ketemu. Dan beliau ini kocak sekali sebenarnya orangnya. Kayaknya cool ya. Sekarang kayaknya cool. Ada apa jok-jok yang muncul gitu ya. Jadi Ibu Loli untuk bisa membagi pengetahuan kepada para teman-teman kami yang ada di sini, karena hakikatnya sih sebenarnya mereka dapat teori aja kan di kelas. Nah, Bu Loli sebagai salah seorang praktisi, bisa sharing bagaimana membuat kebijakan, koleksi yang ada di perpustakaan untuk para mahasiswa yang nanti sebentar lagi mau jadi alumni, ya. Baiklah, saya rasa itu saja. Kegiatan kita hari ini berjalan lancar dan teman-teman semua bisa menyimak dan mendapatkan informasi serta pengetahuan yang nanti akan dibagi oleh Dr. Lolita Sari MH. Ya, saya rasa itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mem atas sambutannya. Nah, teman-teman di sini pasti udah penasaran ingin mengenal lebih dekat pemateri kita hari ini dengan materi yang menarik tentunya. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, marilah kita langsung memasuki acara inti kita, yaitu pemaparan materi dan diskusi yang akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Rizka Putri. Kepada Rizka, kami persilahkan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Maaf, saya ulangi kepada MC. Perkenalkan, nama saya Rizka Putri dari Prodi IP. Nah guys, sebelum kita lanjut, mari kita dengarkan dulu CV dari pemateri hebat kita pada hari ini. Nama, Dr. Lolita Sari MH. Pendidikan, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Ilmu Perbandingan Agama 1996. Universitas Yarsi, Ilmu Perpustakaan dan Farmasi 2008, Universitas Indonesia Ilmu Perpustakaan 2011, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Kajian Islam Konsentrasi Ilmu Perpustakaan dan Informasi 2020. Selanjutnya pengalaman kerja, Pustakawan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2014 sampai sekarang, dosen tidak tetap Prodi Manajemen Pendidikan Fisika, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2016 sampai sekarang, dosen tidak tetap Prodi Ilmu Perpustakaan FAH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2023, tutor Universitas Terbuka 2020 sampai sekarang, asesor perpustakaan 2023. Beliau juga seorang peneliti, banyak sekali jurnal-jurnal yang beliau terbitkan, dan juga buku ya guys. Tidak memperpanjang mukadimah, hari ini kita dihadirkan oleh dosen tamu yang luar biasa dengan tema kebijakan seleksi bahan pustaka. Kepada beliau saya persilakan. Beliau seorang peneliti, banyak sekali jurnal. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Ini masih ada suara-suara ya. Apakah suara saya kedengaran? Apakah suara saya terdengar, Bu? Ya, kedengaran Bu Loli. Oke. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah. Pagi ini kita bisa berjumpa walaupun dalam via Zoom, via Teams ya, bukan Zoom. Dan sebelumnya yang sama-sama kita hormati Bu dosen pengapu Ibu Marleni M.Hum, yang mana ya tadi sudah diperkenalkan, beliau adalah sahabat saya sewaktu kami masih S2 di UI. Dan kemudian salam kenal untuk para mahasiswa. Ini alhamdulillah nih berkat Ibu Marleni kita bisa berjumpa dan sekaligus saya juga mempromosikan diri saya untuk menambah like di IG saya tuh jangan lupa ya, itu ada di kolom chat. Jadi nanti sambil Anda mendengarkan mungkin Anda bisa di like. Oke. Tadi sudah diperkenalkan oleh moderator beserta namanya. Saya Lolita Sari, ya kebetulan saya memang pustakawan ya, udah madya, ahli madya, dan memang saat ini karena mungkin pendidikan saya doktor gitu ya, baru tahun 2020 kemarin, nah saya diberi kesempatan untuk mengajar gitu, dan kedepannya nggak tahu apakah nanti bisa alih fungsi atau tidak, tapi yang jelas saat ini posisi saya masih masih pustakawan. Oke, untuk tidak mempanjang lebar bahasa, kita langsung aja karena juga waktu juga. Bu Marleni kemarin memberi kesempatan pada saya untuk berbagi kepada adik-adik semua mahasiswa berkenan tentang kebijakan seleksi bahan pustaka. Sebagaimana kita tahu bahwa memang kelihatan ya PPT saya, kelihatan ya? Oke, kelihatan. Sebagaimana kita tahu bahwa ada beberapa kompetensi bagi pustakawan ya, untuk namanya kompetensi kan berarti kan kita wajib paham dan kemudian wajib juga mengerjakan ketika nanti kita lulus nanti. 4 kompetensi itu yang pertama adalah ya layanan perpustakaan ya, dan kemudian kebijakan pengembangan koleksi, yang ketiga adalah preservasi, yang keempat adalah pengolahan bahan pustaka. Nah, oleh karena itu dalam keempat ini Anda sebetulnya wajib ya sebagai mahasiswa ilmu perpustakaan untuk memahaminya. Karena memang nanti di lapangan itu keempat inilah yang yang nanti dituntut untuk mengelola perpustakaan berdasarkan kompetensi. Dan kemudian sebentar, ini kok tiba-tiba gini ya. Nah, ini begini Bu, saya juga masih belajar ini menggunakan Teams. Ya, nah ini kita mulai dari pengertian dulu ya. Nanti bisa tanya jawab berkenaan bagaimana sih pengembangan koleksi itu di lapangan. Kalau misalnya dalam bahasanya atau istilah kita mengambil mungkin dari KBBI ya, ini masih tahun lama, bahwa yang dimaksud dengan pengembangan adalah suatu proses atau cara pembuatan mengembangkan. Nah, itu berarti proses ya, dan namanya pengembangan berarti kita harus berkembang gitu ya. Nah, kalau dikaitkan dengan koleksi, berarti koleksi adalah kumpulan yang berhubungan dengan studi atau penelitian ya. Sehingga kalau dijadikan satu pengertian tersebut, maka yang disebut dengan pengembangan koleksi merupakan suatu kegiatan untuk menghasilkan bahan pustaka yang lebih representatif untuk kebutuhan pemakai berdasarkan hasil seleksi dan evaluasi. Artinya dalam pengembangan koleksi itu harus kita memikirkan dua hal, yaitu bagaimana cara untuk menseleksinya dan bagaimana cara untuk mengevaluasi. Nah, kalau di dalam kompetensi kompetensi pengembangan perpustakaan, kebetulan Ibu pernah mengikuti sertifikasi pengembangan koleksi. Nah, di dalam perpusnas itu, di dalam pengembangan koleksi itu ada dua ya.
dasar-dasar ibaratnya, dasar-dasar pengembangan koleksi dan bagaimana kita dapat mengevaluasi koleksi. Oke, ini karena sekalian saya moderator, sekalian admin, jadi kadang-kadang melihat yang masuk. Oke, nah ini kebijakan pengembangan koleksi itu digunakan sebagai acuan dalam, ini ada 3 ya, melakukan kegiatan pengembangan koleksi. Jadi dalam dalam melakukan pengembangan koleksi kita, dalam melakukan kebijakan kita apa sih gimana bahasanya? Dalam kebijakan koleksi itu ya, sebagai acuan dalam melakukan kegiatan pengembangan koleksi. Yang kedua adalah bagaimana sih cara untuk menganggarkan pengadaan bahan pustaka. Dan kemudian di dalam kebijakan pengembangan koleksi juga kita bisa melakukan kerjasama antar perpustakaan dalam mengembangkan koleksi. Dan dalam pengembangan koleksi itu juga setidaknya sering diapalasi 4 tahun sekali. Nah ini biasanya sangat jarang juga ya, walaupun kita di institusi kita maksudnya ada kebijakan pengembangan koleksi, tapi jarang juga mengevaluasi kembali apa-apa yang telah kita tetapkan di dalam kebijakan pengembangan koleksi. Tetapi di dalam aturannya sebaiknya 4 tahun sekali. Dan kemudian kalau berkenan tentang jenis koleksinya itu disesuaikan dengan disesuaikan dengan jenis perpustakaannya. Bagaimana kita tahu bahwa di dalam undang-undang itu kan ada berapa tuh? Ada 4 ya? Ada 4 jenis perpustakaan. 4 atau 5? Ada 5 ya? Ada perpustakaan sekolah, ada perpustakaan perguruan tinggi, ada perpustakaan khusus, ada perpustakaan umum, dan ada perpusnas. Nah, dalam mengembangkan jenis koleksi tergantung jenis perpustakaannya. Nah, biasanya itu kalau walaupun berbagai jenis perpustakaan, minimal mereka memiliki karya cetak, karya rekam, naskah kuno, terutama di perguruan tinggi ya. Sebaiknya ini 3 ini minimal ada, dan ditambah lagi sekarang kan adanya jurnal, e-book dan sebagainya. Dan kemudian untuk kegiatan dalam pengembangan koleksi biasanya itu mencakup 4 ya. Seleksi, pengadaan, pengolahan, dan penyiangan dan cacat ulang. Nah, ini 4 cakupan ini sebaiknya ya, bukan sebaiknya lagi, bahkan wajib ya, masuk ke dalam kebijakan pengembangan koleksi. Nah, kenapa demikian? Karena di dalam undang-undang juga menyatakan bahwa dalam pengembangan koleksi itu wajib yang meningkatkan kualitas dan kuantitas koleksi. Jadi melihat dari kualitasnya seperti apa, kemudian jumlahnya berapa. Nah, kalau untuk minimal di sekolah misalnya Pak, yang sering kita dengar bahwa kuantitas ada jumlah koleksi minimal yang wajib dimiliki sekolah itu misalnya 1000 seperti itu kan ya, 1000 judul. Nah, untuk perguruan tinggi itu berapa? Kalau nggak salah 2500. Dan kemudian diperlukan, dengan adanya demikian maka dibutuhkan suatu kebijakan tertulis. Ya, ini kenapa? Kebijakan ini adalah untuk sebagai acuan untuk mengadakan kegiatan koleksi. Tentu saja kebijakan koleksi, kita berpikirnya koleksi itu tidak hanya fisik ya, tetapi juga tetapi bisa berbentuk e-book, e-jurnal ya, karena kita harus mengacu kepada perkembangan teknologi informasi. Bentar nih, kayaknya ada yang masuk. Iya, benar. Banyak ini, ada iklannya Bu Loli. Iya, ini ada yang masuk kayaknya, sebentar. Mana sih ada ya? Oh, sudah masuk dengan sendirinya, hebat juga ya. Jadi ini kalau Teams ini bisa masuk dengan sendirinya, bisa juga harus di-add gitu, Bu. Oh gitu. Iya. Oke. Ini karena keterangan rejoin call atau dismiss, ini kemana Bu Loli? Dismiss kemana ya? Oke. Oh, udah. Oke. Ya, lanjut.
Oke. Nah ini ada lagi nih yang masuk, kasihan kalau nggak diokein. Malu Bu, macet. Iya macet ya, aduh ya Allah. Oke. Ini harus kita pahami dulu ya. Kebijakan pengembangan koleksi itu berfungsi sebagai apa tuh, alat manajemen atau manajemen tool yang strategis dalam rangka melakukan seleksi bahan pustaka yang tadi udah diuraikan ya, seleksi bahan pustaka, pengadaan dan evaluasi. Artinya wajib ya di setiap lembaga informasi terutama di perpustakaan itu wajib memiliki kebijakannya. Dan kemudian dalam menentukan kebijakan koleksi ini tentu saja disesuaikan dengan visi-visinya lembaga. Misalnya contoh, kalau misalnya pengembangan koleksinya itu untuk perguruan tinggi, maka visi misinya harus disesuaikan dengan perguruan tinggi. Berarti kan tridharma perguruan tinggi. Tridharma perguruan tinggi itu apa sih? Berarti harus sesuai dengan pendidikan pengajaran, kemudian penelitian, mendukung pendidikan dosen atau mahasiswa, kemudian masyarakat dan PKM. Nah ini ya PKM. Nah ini kadang-kadang yang sering terlupa ya oleh pengelola perpustakaan. Tapi yang sering lupa sebenarnya sih bukan perguruan tinggi ya. Kalau perguruan tinggi udah jelas gitu ya, fungsinya jelas gitu ya, substantif dari segi substantif dan fasilitatif jelas. Tridharma perguruan tinggi. Tapi yang sering terlupa adalah yang sekolah ya. Mereka kadang-kadang lupa ya akan fungsinya. Tetapi kalau misalnya disamakan dengan perguruan tinggi sebenarnya bisa aja kan. Artinya di sekolah juga mereka juga memiliki fungsi sebagai pendidik dan pengajaran dan kemudian pengabdian masyarakat bagi gurunya dan kemudian sebagai penelitian. Guru-gurunya juga kan seharusnya wajib meneliti. Nah kemudian ini fokus sekarang langsung ke seleksinya ya, karena tadi tadi bahwa kebijakan koleksi, pengembangan koleksi itu kan ada dua ya, berarti ada seleksi dan evaluasi. Nah sekarang apa sih yang dimaksud seleksi? Kalau bahasa mudahnya namanya seleksi ya berarti menyeleksi ya, memilah, memilih bahan pustaka seperti itu kan ya, memilah mana yang dibutuhkan, memilah mana yang tidak dibutuhkan. Ibarat kalau misalnya kalau kita jodoh ya, bisa nggak sih seleksi? Bisa aja ya. Kalau seandainya mungkin Kak Ade ini udah punya pacar kan, jangan ya. Bisa. Bisa ya. Tapi jangan dulu ya. Oke, langsung. Dan kemudian di dalam seleksi itu ternyata ada alat bantunya, gitu ya. Nah, dalam alat bantu ini juga disesuaikan dengan jenis yang akan kita jenis koleksi yang akan kita pilih. Misalnya kalau ini contohnya untuk seleksi monograf ya. Berarti alat bantunya adalah daftar bibliografi. Bibliografi itu tahu kan ya, daftar pustaka, kemudian books in print, brosur, katalog, pameran buku, katalog penerbit, katalog toko buku, hasil resensi buku, daftar usulan pemustaka, dan hasil survei kebutuhan pemustaka. Nah, kalau di lapangan biasanya kita lebih, kalau di perguruan tinggi yang saya alami, biasanya kita lebih mengacu kepada kepada usulan pemustaka. Gimana cara untuk usulan pemustaka? Biasanya kita mengadakan suatu sebaran form-form ya, karena pemustakanya itu banyak tersebar di mana-mana, kita membuat suatu form kemudian disebarkan kepada mahasiswa. Nah, kemudian nanti di depan perpustakaan nanti kita mengadakan menulis ya. Silakan Anda menuliskan ke koleksi yang Anda butuhkan. Dan terutama sekali sebenarnya yang kita acu adalah berdasarkan usulan dari para dosen ya. Nah ini Bu, kalau kayak gitu nggak adil dong kok, cuman dari para dosen bukan dari mahasiswa. Ya karena semuanya itu tergantung dari kebutuhan dan anggaran juga ya. Artinya misalnya kalau mahasiswa kan berarti mungkin yang diusulkan adalah yang bersifat bisa dikatakan bersifat individu, mungkin disesuaikan dengan kebutuhan penelitiannya. Tetapi kalau dosen kan dia berpikirnya luas ya.
Berpikir luas, dia tidak hanya memikirkan untuk dia mengajar saja, tetapi dia juga harus memikirkan bagaimana yang diusulkan itu berguna untuk mahasiswanya juga gitu. Jadi kalau kita mengusulkan itu biasanya kita mengambil usulan-usulan dari dosen. Nah, kalau misalnya ada kelebihannya atau misalnya dananya itu lebih, baru kita mengambil usulan-usulan dari mahasiswa seperti itu. Bu, bagaimana kalau misalnya katalog penerbit? Kita ambil juga katalog penerbit supaya untuk mengambil data-data anggaran biaya ya, harga. Nah, kalau misalnya harganya itu kan gini, katalog penerbit itu kadang-kadang berbeda antara penerbit 1 dengan penerbit 2. Nah, kita memilih ya kira-kira yang mana yang agak miring gitu ibaratnya bahasanya seperti itu. Tapi untuk sekarang itu kita juga nggak bisa seperti itu karena berkaitan dengan bahasa ya. Artinya bahasa gimana? Kalau misalnya kita bahas katalog penerbit kan biasanya bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu kan ya. Kalau kita fokus kepada misalnya contoh Gramedia aja, berarti kan bahasa Indonesia ya. Nah, belum tentu di Gramedia itu ada, bisa aja misalnya bisa aja berada di katalog yang lain, misalnya misalnya contohnya ya, aksara maya ya sekarang saat ini yang online. Kemudian misalnya contoh jangan-jangan yang ternyata yang dibutuhkan dosen itu ada di Amazon. Nah, sehingga sebagai seorang pustakawan harus memikirkan keduanya. Jadi ada kebutuhan tentang bahasa Indonesia, ada juga kebutuhan dengan bahasa Inggris. Nah, dijadikan satu sehingga untuk mengajukannya berarti kita melalui vendor seperti itu. Karena biasanya untuk pengajuan itu tidak bisa satu-satu, ibaratnya oh ya udah terbitan dari Gramedia aja atau terbitan dari Asmara saja, nggak bisa. Dia dikumpulkan menjadi satu dan kita memikirkan bagaimana keduanya itu ada. Jadi kalau dari sisi pengertian ini tidak semua juga ya, tidak semua juga kita bisa manfaatkan. Tetapi dari konsep misalnya seleksi bahan pustaka ini, kita bisa mengambil salah satu mana yang kira-kira sesuai dengan disesuaikan dengan di lembaga kita seperti itu. Dan kemudian, nah gunanya alat seleksi apa? Tadi Ibu secara tidak langsung sudah sudah mengatakan bahwa alat seleksi ini gunanya adalah untuk memutuskan apakah sebuah atau sekelompok bahan pustaka itu akan diseleksi. Artinya diseleksi ini sudah akan diadakan ya, bukan seleksi hanya untuk penyeleksian saja, tetapi akan diadakan. Dan kemudian informasi yang diberikan pada alat bantu seleksi sebaiknya juga tidak sebatas pada data bibliografi. Artinya kita butuh, walaupun ada alat seleksi, tetapi kita juga harus melihat apakah alat seleksi itu betul-betul memenuhi standar yang kita inginkan. Artinya informasi yang dibutuhkan itu lengkap atau tidak. Kadang-kadang ada misalnya alat seleksi itu misalnya tahunnya lah yang yang tidak ada dan sebagainya. Jadi kita juga sebagai pustakawan harus melihat alat seleksi. Walaupun mereka memberikan misalnya katalog sebagai alat seleksi, tetap kita harus memperhatikan. Dan kemudian dalam seleksi kita memiliki beberapa tahap ya. Yang pertama adalah identifikasi, terus yang kedua adalah verifikasi. Ini ada dua kegiatan berarti kan ya. Nah, dalam tahap identifikasi itu yang jelas adalah kita harus melihat kelengkapan dari bahan pustaka yang akan kita pilih ya. Kadang-kadang ada misalnya contoh ada kasus ya, ini kasus ya, boleh dikatakan kasus. Kalau kasus berarti kan bisa dijadikan bahan bahan pemikiran gitu ya. Misalnya seorang dosen ingin mengajukan usulan, Bu tolong beli buku ini. Tetapi setelah kita lihat di katalog dan sebagainya, di alat seleksi, ternyata buku itu tidak ada masuk dalam katalog. Nah, berarti kan tidak bisa dimasukkan dalam
seleksi gitu. Karena kurang lengkapnya data di dalam buku yang akan diadakan. Dan kemudian yang kedua adalah verifikasi, yaitu kita lagi-lagi harus memeriksa. Yang namanya verifikasi berarti kita secara detail ya harus melihat gitu, melihat apakah bahan yang kita akan pilih itu ada atau tidak gitu ya. Artinya kita harus melihat gitu, melihat di jajaran koleksi, jajaran rak ya. Kalau misalnya bahan yang akan kita pilih ada di jajaran rak ya untuk apa pula gitu. Apalagi misalnya di jajaran rak itu ada misalnya 5, kan minimal maksimal 5 ya di jajaran rak, nggak boleh lebih ya. Nah itu kalau misalnya sudah ada 5 untuk apa kita beli gitu kan ya. Berarti kita abaikan gitu ya. Dan kemudian keduanya, kalau misalnya pun ada di jajaran rak tetapi ada edisi revisinya, maka itu diprioritas untuk beli gitu. Dan kemudian kalau misalnya di terbitannya sama, kemudian tahunnya sama, tapi ada edisi edisi terbitan, nah itu berarti kita juga akan pertimbangkan untuk seleksi. Artinya dalam menyeleksi itu betul-betul kita harus melihat di jajaran rak, di pangkalan data tahu ya, di opak, kemudian usulan-usulan gitu ya. Dari 3 komponen ini maka diharapkan apa yang kita pilih, apa yang kita seleksi itu akan digunakan oleh pengguna perpustakaan atau pemustaka ya. Pemustaka di sini berarti kan dosen, mahasiswa atau mungkin juga karyawan yang akan kuliah gitu ya. Kemudian, nah mungkin Anda bertanya, kemudian Bu kalau kayak gitu, begitu banyaknya teknis-teknis yang harus kita lakukan, siapa sih yang melakukan pengembangan koleksi itu? Yang jelas sebaiknya ada 5 ya, 5 unsur ya. Yang pertama adalah ya pustakawan itu sendiri ya. Kenapa Bu pustakawan? Karena dia memang walaupun dia mungkin background-nya tidak di bidang itu, misalnya namanya perpustakaan ya berarti ilmu perpustakaan ya, tapi dia harus pintar juga memahami subjek-subjek lainnya ya. Minimal dia paham bahwa memang ini yang akan diseleksi atau dipilih hasil analisa dia bahwa ini buku yang akan dipilih. Dan kemudian kita juga merekrut subjek spesialis. Karena itu tadi pustakawan kan tidak pintar sendiri ya, dia harus kerjasama dengan yang lainnya. Contohnya subjek spesialis. Nah, subjek spesialis ini biasanya kalau di sekolah itu guru, kalau misalnya di perguruan tinggi dosen. Kenapa? Ya karena mereka yang tahu ilmunya gitu. Kalau kita kan hanya pengelola dan penghimpun ya, dan kemudian nanti kita adakan. Dan kemudian otomatis adalah pimpinan nih, rektor gitu ya. Kalau misalnya perpustakaan pusat. Mungkin adik-adik juga ini ya, Ibu kasih informasi bahwa di PT KAIN itu ada 2 jenis ya. Artinya 2 jenis itu, PT KAIN itu ada 2 jenis perpustakaan. Ada yang benar-benar IAIN ya, namanya PT KAIN kan IAIN, STAIN, WIN gitu kan ya. Ada perpustakaannya cuma 1. Berarti sentralisasi. Tetapi ada juga perpustakaannya itu sentralisasi dan desentralisasi. Artinya dia punya pusat dan dia punya perpustakaan di fakultas gitu. Nah, kayak contohnya kalau sentralisasi mungkin UIN Jogja, perpustakaan UIN Jogja. Kalau untuk sentralisasi dan desentralisasi itu adalah perpustakaan di tempat Ibu saat ini bekerja, yaitu di UIN Jakarta. Itu kami ini ada perpustakaan pusat dan perpustakaan fakultas. Maka dalam kebijakannya pun mengikuti induknya. Artinya kalau misalnya perpustakaan pusat maka dia harus mengikuti rektor. Tapi kalau misalnya perpustakaan fakultas maka dia mengacu mengikuti dekan. Bu kalau kayak gitu Anda mungkin bertanya, Bu kalau gitu kebijakan koleksinya bagaimana? Nah itu di kami ini kebijakan koleksi itu tetap mengacu kepada pusat. Ya, di fakultas kami tidak punya suatu kebijakan, gitu. Tapi kita mengacu kepada pusat. Nanti kita dari kebijakannya yang ditetapkan oleh pusat itu kita sesuaikan dengan kebutuhan fakultas, gitu.
kebetulan Ibu ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, berarti disesuaikan dengan koleksi-koleksi yang berkenan tentang politik dan sosial, seperti itu. Dan kemudian ada komisi perpustakaan. Komisi perpustakaan biasanya itu unsur-unsur dari entah itu dari Japung atau dari tenaga tendis ya. Tenaga tendis itu tenaga kependidikan. Kemudian anggota lain ini bisa mahasiswa gitu ya, mahasiswa sebagai penselektor juga ya. Kalau misalnya murid gimana Bu kalau di sekolah? Tergantung ya, kalau untuk SD rasanya belum bisa ya. Artinya mereka kan taunya menikmati ya, dia belum bisa mengajukan dan sebagainya. Oke, kemudian nah syarat untuk memilih buku yang baik ini babonnya buku ini. Sejak kita kuliah ya Bu Marleni ya, sudah baca pengantar ilmu perpustakaan Prof. Sulis ya, Sulistyo Basuki. Ini adik-adik juga sebaiknya baca ya, ini babonnya ilmu perpustakaan di Indonesia ibarat seperti itu. Bentar ini ada iklan lagi. Oke, kemudian ini banyak banget ya, mungkin Ibu tidak usah uraikan ya. Yang jelas adalah untuk jadi pemilih buku otomatis kan orang yang apa ya, orang yang paham ya, orang yang paham dengan kebutuhan kemudian paham tentang subjek-subjek yang akan diajukan. Tetapi yang jelas seorang selektor itu ya harus netral gitu ya, harus netral. Nah, misalnya contoh ketika Ibu misalnya di Tarbiyah itu kan ada 12 prodi kan. Nah, kalau 12 prodi misalnya kita tidak bersikap netral, maka kan hanya salah satu prodi aja yang kita yang kita unggulkan gitu. Misalnya udah deh manajemen pendidikan aja saya yang unggulkan, yang sementara prodi yang lainnya tidak bisa seperti itu juga. Jadi kalau misalnya anggarannya misalnya 100 juta ya, anggaran 100 juta, berarti kita harus memikirkan misalnya 10 tiap prodi, misalnya 10 juta gitu kan. Tetapi kan itu kalau 10 prodi lah, kalau misalnya Tarbiyah itu ada 12 prodi, berarti kan 10 ke bawah kan. 7 misalnya seperti itu. Artinya kita sebagai pengelola itu harus netral gitu, tidak berat sebelah. Tapi agak susah juga, jujur aja ya, di lapangan itu agak susah gitu untuk bersikap netral gitu ya. Karena itu tadi, coba bayangin, misalnya buku tentang apa ya, Bu Leni yang mahal? Buku tentang pendidikan biologi. Ya, buku tentang pendidikan kimia. Lah beda harganya dengan buku tentang agama kan? Betul. Ya kan, misalnya buku tentang pendidikan kimia yang waktu itu pernah saya beli 450 dulu ya, waktu zaman tahun berapa, 2017. Kalau sekarang mungkin agak naik. Nah, buku tentang pendidikan agama Islam paling berapa? 100.000 lah bisa dapat lah ya. Nah itu, jadi kadang-kadang yang ini jadi puyeng kepala. Kok kami cuma dapat 2 gitu loh. Lah mereka tidak berpikir lah kita dapat anggarannya cuma sekian gitu. Walaupun 2 duitnya gede ya kan. Nah itu jadi bahan pertimbangan gitu sebagai pengelola perpustakaan, dan juga kita juga harus bisa juga mendamaikan dengan dosen. Artinya pintar-pintar bukan berdalih sih ya gitu. Artinya gimana ya, kita harus pintar juga komunikasi dan sebagainya. Oh begini Bu, ternyata gini-gini, nanti untuk tahun depan ya Bu, dan seterusnya. Oke, ini terlalu banyak ya Bu Bu Leni. Ini ini mungkin ini ya penting ya, ini prinsip-prinsip seleksi ya. Nah, ini prinsip seleksi ini yang paling penting ini kali ya. Ada beberapa dalam teorinya itu Chodri kalau nggak salah ya, bahwa dalam membangun sebuah koleksi itu ada 3 pandangan, yaitu kita berpikir secara tradisional, apa kita berpikir secara liberal, apakah kita berpikir secara pluralistik. Kalau misalnya kita berpikir secara tradisional, maka ya udah buku yang kita pilih ya yang kita suka aja. Ini aja deh, gitu kan ya, bahasa mudanya. Terus kalau misalnya kita berpikir secara liberal,
maka sorry, kalau tradisional maka yang apa tuh, yang tidak kita suka tidak akan kita pilih. Ya, berarti kan sama aja ya, berarti yang kita suka yang kita pilih. Maka kalau misalnya liberal, yang suka aja yang kita pilih. Berarti kan berarti di sini tidak ada sikap netral gitu ya. Nah, kalau pandangan dari pluralistik, kita memadukan antara tradisional dan liberal gitu. Nah, sebaiknya yang mana, Bu? Ya, sebaiknya yang pluralistik. Pluralistik artinya kita memikirkan apa yang tidak suka, maksudnya yang kalau memang tidak sesuai ya udah jangan dipilih. Nah, kemudian kalau misalnya berpandangan memadukan keliberalannya, apa yang disuka? Yang disuka berarti kan yang dibutuhkan gitu loh. Nah, berarti di sini kita memang dari pandang ketiga ini kita harus bersikap netral gitu ya. Dan jangan lupa juga bahwa semua itu mengacu kepada fungsi ya, fungsi perpustakaan. Jangan lupa bahwa dalam pengembangan koleksi itu berarti kita harus memperhatikan ini 1, 2, 3, 4, 5. Apa tuh? Pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, rekreasi. Kita harus memikirkan ini semua. Dan kemudian mungkin karena waktu juga, ini saya kayak orang buru-buru dikejar-kejar ini, kesimpulannya bahwa kegiatan yang menghasilkan bahan pustaka yang lebih representatif untuk kebutuhan pemakai berdasarkan hasil seleksi dan evaluasi. Artinya dalam pengembangan koleksi itu harus wajib berdasarkan hasil seleksi dan evaluasi. Walaupun tidak mudah ya. Seleksi itu tadi kita harus berdiskusi, terus mengambil data, mengevaluasi data, baru kemudian kita ajukan, dan setelah itu juga kita wajib mengadakan evaluasi. Nah, evaluasi ini yaitu setelah pengadaan ya, setelah pengadaan kita wajib mengevaluasi apakah buku-buku itu benar-benar yang kita pilih ya. Kadang-kadang ada nakal-nakal dikit nih dalam apa tuh apa sih namanya vendornya, mungkin bukunya yang apa tuh salah judul ya, atau mungkin tahunnya berbeda gitu, terutama yang salah judul ya, terutama yang salah judul. Dan kemudian yang keduanya, jumlah koleksi bahan pustaka hasil pengembangan bisa bertambah dan juga bisa berkurang karena yaitu disesuaikan dengan apakah ada relevan enggak dengan visi misinya lembaga dan disesuaikan dengan kebutuhan pemakai. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita nanti bisa diskusi ya, diskusi terkait pengembangan koleksi, terkait tentang seleksi, dan juga bagaimana sih sebetulnya proses-proses yang ada di lapangan disesuaikan dengan tentu saja konsep-konsep atau teori-teori yang pernah kita pelajari. Dan tentu saja adik-adik juga harus baca ya, harus baca tentang the development of collection ya, Chaudhry. Itu bukunya tebal banget dan memang sudah tuir ya. Kalau nggak salah udah 89 kalau nggak salah. Tapi itu sangat babon. Artinya dari sana kita memahami tentang apa sih sebenarnya pengembangan koleksi dan apa sih yang disebut dengan seleksi dan kemudian apa sih yang disebut dengan evaluasi. Demikian Bu Marleni, kurang lebihnya kita diskusi dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Loli atas penjelasan yang sangat luar biasa tadi. Selanjutnya guys, kita lanjut ke sesi diskusi. Bagi teman-teman yang masih bingung dengan penyampaian beliau tadi, boleh ditanyakan. Bagi yang ingin bertanya, disilakan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, tolong angkat tangan ya. Yang tidak tanya nanti tidak dikasih nilai plus. Tidak dapat nilai A ya, Bu. Yang bertanya nanti dikasih nilai plus. Enggak, nilai A+, tapi sekarang udah nggak ada lagi ya, cuma ada A, B, C, sama D gitu. Tambah lagi yang terakhir E gitu ya. Apa yang nggak ikut gabung kita kasih E aja kali ya. Nah gitu kali ya. Boleh, Mem. Nah, panitia Yo, silakan, mumpung ada ibunya, boleh nanya-nanya. Iya, apapun boleh.
Kali mungkin, kok Bu yang ditemuin di lapangan kok nggak gitu amat sih Bu, misalnya seperti itu. Ini Mbak Loli dulu pernah nggak di sekolah, pustakawan sekolah? Jadi pustakawan sekolah? Enggak, langsung perguruan tinggi ya? Enggak, kemarin kan saya asesor ya, asesor perpustakaan gitu kan. Nah, di lapangan ternyata dalam pengembangan koleksinya itu biasalah. Misalnya satu judul bisa 50 gitu kan, dijejer, dijejer di rak kayak gitu kan ya. Berarti kita sebagai asesor kan, jadi asesor itu juga tidak bisa kita langsung just gitu, wah ini sekian nilainya, tidak. Tapi kita memberi edukasi juga, nanti ke depannya mungkin kalau misalnya nilainya dia akreditasinya rendah, nanti untuk perbaiki ke depannya seperti apa dan sebagainya gitu. Jadi kalau perguruan tinggi masih ada satu judul lebih dari 10 itu memalukan. Iya. Biasanya kalau di perpustakaan sekolah problem yang paling menantang istilahnya tuh ya, apa ya kira-kira Bu Luli? Yang paling menantang layanan dan pengembangan koleksi. Pengolahan. Layanan, ya tiga, layanan, pengembangan koleksi, dan pengolahan. Tetapi kerennya kalau di sekolah itu layanan dia betul-betul dia inovasinya lebih dari perguruan tinggi, karena mereka harus menciptakan inovasi-inovasi untuk meningkatkan minat baca. Kalau kita kan perguruan tinggi kan ya mahasiswa mau meningkat minat bacanya tidak, terserah dia. Kebutuhan masing-masing ya kan? Iya gitu. Tapi kalau sekolah memang harus dimotivasi mereka ya, karena kalau enggak mereka lemah ya, daya bacanya kurang misalnya, tingkat kunjungannya juga rendah. Iya gitu. Kalau nggak banyak Tapi inovasi. jangan lupa juga sih Bu Leni, kalau misalnya kita bicara siswa yang atau mahasiswa yang berkunjung ke perpustakaan, wah ini kok sepi ya perpustakaan. Nggak bisa juga kita mengatakan demikian untuk era sekarang, karena kan mereka disediakan fasilitas misalnya e-jurnal. Kalau misalnya kayak misalnya UIN, kita punya namanya remote access, remote log access. Jadi mereka nggak mesti juga datang ke perpustakaan, mereka bisa menikmati koleksi-koleksi yang di perpustakaan secara online. Mantap. Ayo teman-teman, tanyalah. Ya, nanti kalau ada yang bertanya, nanti kalau Anda lulus, nanti Ibu kasih info. Nih ada nih di sini lowongan. Kalau nggak ada yang bertanya, Ibu nggak kasih info. Bu Loli udah banyak nih info lowongan kerja, nanti tinggal kalian aja siap apa enggak ya pergi merantau nih keluar kota wajib ya. Merantau, boleh nih aja merantau deh S2 di UI. Iya benar-benar. Rugi loh rasanya merantau cuma 2 tahun. Iya, seharusnya lebih ya. Iya, seharusnya lebih ya. Aduh, keburu pulang kampung nih, Bu. Nggak apa-apa lah, malah itu Nisa. mengembangkan kampung. Ya, alhamdulillah. Nisa boleh. Ayo, Rizka boleh tuh Nisa. Baik, silakan kepada Nisa. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin bertanya, Ibu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Soliha Nisa dari Prodi IP semester 4. Bagaimana perpustakaan memastikan keberagaman dan relevansi koleksi bagi penggunanya? Langsung jawab? Baik, Ibu mau langsung jawab apa nunggu dulu yang lain, Bu? Jawab aja deh, nanti Ibu lupa. Namanya udah 50 tahun ke atas. Udah terkait umur, kadang lupa ya, Bu. Lupa. Ya, itu wajib ya. Ya, wajib itu, wajib artinya kita kan pustakawan tadi kan, kita kan seorang pustakawan. Pustakawan itu apa sih? Berarti kan pustakawan itu seorang yang paham betul bagaimana mengelola koleksi, paham betul mengelola informasi ya. Artinya kalau misalnya tidak sesuai dengan kebutuhan, sesuai tidak relevansi, berarti kan pustakawannya yang harus di-upgrade ilmunya. Yang tadi Ibu bilang, berarti dia harus wajib mengikuti diklat-diklat bagaimana sih untuk pengembangan koleksi, atau juga dia baca kembali gitu ya, baca kembali buku-buku yang berkenaan pengembangan soal koleksi. Itu satu. Yang kedua, nah dia kan bukan tim selektor satu-satunya, ya kan? Kan ada berapa tadi? Ada 4 ya.
ada di situ tim subjek spesialis, ada di situ subjek spesialis kan berarti kan dosen gitu kan, dosen, terus kemudian kalau sekolah guru, terus ada juga pimpinan gitu kan, kemudian ada juga tim apa ya, tim akreditasi. Nah, komisi perpustakaan bisa juga tuh namanya tim akreditasi. Artinya kan kalau misalnya perpustakaan itu ketika diakreditasi dan koleksinya tidak sesuai itu menjadi masalah. Artinya kecil kemungkinan ini khususnya perguruan tinggi ya, kecil kemungkinan dia tidak mengadakan sesuatu itu tidak sesuai dengan kebutuhan. Beda kalau misalnya kita bicara yang jenis lainnya ya, seperti itu ya. Karena di misalnya sekolah ya, kenapa kok mereka misalnya tidak sesuai misalnya, ya wajar aja sih, karena kan yang mengelola itu belum tentu ilmu perpustakaan. Jadi Anda ini sebagai mahasiswa ilmu perpustakaan wajib tuh kalau bisa dalam mata kuliah pengembangan koleksi A+ ya, A+ dan juga mungkin perlu meninjau ya, selain mungkin teori-teori yang sudah diberikan Ibu Marleni atau mungkin dalam dosen tamu ini, Anda tuh wajib menelusur ke perpustakaan ya, perpustakaan perguruan tinggi, khususnya coba Anda analisa deh, perpustakaan di Anda sendiri, perpustakaan IAIN Curug, itu kira-kira yang disediain itu sesuai nggak sih? Nah, kalau misalnya ada ketidaksesuaian, jangan langsung menjudge tidak sesuai, harus dianalisa lagi. Seperti itu. Ternyata bukunya tuwir-tuwir, kok nggak di-upgrade? Ya lihat lagi ada anggarannya nggak? Nah, seperti itu ya. Jadi harus melihat luas gitu ya, luas. Kesannya tidak mau disalahkan ya. Secara komprehensif lah ya Bu ya, secara keseluruhan ya, nggak cuma dari satu sisi ya. Iya, gitu. Ya, terima kasih, luar biasa pertanyaannya. Bu Leli masih ada waktu? Ada mungkin 5 menit. Oh, 5 menit. Boleh satu lagi ya, Bu? Iya, monggo. Satu penanya lagi, guys. Kepada Siti, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Soliha. Izin bertanya Ibu mengenai bagaimana suatu perpustakaan itu dapat mengukur efektivitas dari kebijakan seleksi bahan pustaka yang telah dilakukan itu relevan dengan kebutuhan para pengguna. Terima kasih. Berat ini pertanyaannya, aduh. Berat. 5 kilo, Bu. Ya kan berarti kan kalau untuk mengukur itu kita harus mengadakan evaluasi kan ya. Evaluasi. Nah, artinya gini, setelah kita adakan itu berarti kan kita menseleksi, terus kita atau mengolah, nah terus kemudian kita jajarkan, nah kemudian kita baru evaluasi itu. Nah, evaluasi ini apakah kira-kira sesuai tidak gitu. Nah, itu biasanya pustakawan kalau misalnya pustakaan yang kreatif ya, tidak hanya mengevaluasi dari pangkalan data. Pangkalan data itu artinya ternyata koleksi ini ada 5 kali dipinjam. Oh, koleksi ini dalam sebulan ya. Oh, koleksi ini ternyata ada 10 atau 20 kali dipinjam. Susah juga kayak gitu. Yang paling mudah, walaupun itu salah satu cara ya, yang paling mudah adalah kita mengadakan sebaran kuesioner. Nah, oleh karena itu dari sebaran itu kan sayang ya data-data itu dibuang begitu saja. Nah, biasanya kalau kreatif maka dijadikan bahan penelitian gitu. Jadi memang tugas pustakawan itu tidak hanya menjaga koleksi, tidak hanya mengelola koleksi, tidak hanya mengembangkan koleksi, tetapi juga kita juga bisa menjadikan bahan-bahan tersebut atau data-data tersebut menjadi bahan penelitian ya, sehingga akan menjadi suatu kesimpulan, evaluasinya dalam pengembangan perpustakaan A misalnya itu baik gitu, atau sangat baik, excellent dan sebagainya gitu kali ya.
Jadi memang ada ini, ada pakai apa ya itu Bu Leni kalau dalam metode itu pakai apa ya? Slovin ya? Apa Slovin dan? Ya, Slovin ya? Slovin. Slovin. Mm-mm. Untuk mengukur tingkat ya, tingkat Ya, efektivitas. betul. Mudah-mudahan terjawab. Saking beratnya itu. Udah terjawab itu mah. Ya, boleh Rizka. Bagaimana kepada Siti? Ya, terima kasih sudah menjawab pertanyaannya Ibu Vicky. Oh ya jangan lupa ya IG Ibu di like. Siap, ntar gue share. Jangan lupa Bu Loli share ke saya ya. Nanti saya bagi sama mereka. Siap. Doain ya teman-teman ya, si Ibu Loli sedang berjuang nih ya, meraih predikat pustakawan berprestasi tingkat nasional. Mengalahkan berapa kemarin kandidatnya? Kandidatnya seluruh Indonesia ada berapa ya? Ada 50. Terus kemudian dikumpulkan menjadi 15. Nah, dari 15 ini hadiah yang terbesarnya adalah 1, 2, 3 yaitu apa? Touring library luar negeri. Oh, Masya Allah, mantap. Udah ada info belum ke negara mana gitu? Kalau nggak salah Australia. Oh, Australia, asik. Mantap. Jalan-jalan gratis ya. Iya, makanya cepat-cepatlah selesai ya. Cepat-cepatlah selesai tapi gini juga sih, Anda tuh selesai tetapi Anda harus punya bekal ya. Bekal bahasa Inggris. Oh, Bu Marleni itu bahasa Inggrisnya jago banget gitu. Harus diambil tuh ilmunya tuh. Udah off. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda juga dibekali dengan apa tuh? Skill TIK. Wajib nih TIK ya. Yang ketiganya apa? Skill komunikasi. Penting. Kenapa penting coba? Kita kan nego ya, nego misalnya anggaran ditetapkan, misalnya balik-balik ke penggalangan koalisi ya. Anggaran ditetapkan cuma 20. Coba pusing tuh memikirkan 20 itu berapa sih koleksi yang akan diadakan dengan apa misalnya ya jumlah beli apa emang beli tahu goreng kan gitu enggak juga. Tuh. Ya, akhirnya kan kita nego kan. Nego dengan itu alatnya apa? Bukan alat seleksi yang kita butuhkan, bukan. Dan kalau nego itu yang ketebut data. Jadi Anda harus paham data yang harus kalau bahasanya apa ya Scotty Marleni, siapa yang memegang informasi dialah yang lupa saya itu. Ibaratnya ya gitu deh ya, lupa saya ibunya Scott itu. Ibarat kalau misalnya kita data pegang, terus kemudian kita pintar gitu untuk komunikasi kepada pimpinan, mau ngomong, oh ternyata memang yang dibutuhkan misalnya 100 juta. Bayangkan dari 10 juta menjadi 100 itu nggak mudah loh untuk negonya seperti itu. Kalau nggak ada data ya? Iya, kalau nggak ada data itu nonsen. Kalau cuma ngomong doang gitu. Atau mungkin kena dekat sama pimpinan gitu. Langsung dikasih nggak juga. Yang penting adalah data. Artinya Anda itu sebagai pustakawan nantinya, tidak mesti juga ya alumni Ilmu Perpus akan menjadi pustakawan. Tetapi minimal Anda harus memahami bahasa Inggris, terus kemudian bukan memahami aja, pintar bahasa Inggris, ngomong bahasa Inggris, komunikasi dengan bahasa Inggris, kemudian Anda harus pandai TIK-nya, terus Anda pintar juga dengan komunikasi itu. Kalau 3 itu Anda dapat, keren. Dunia Anda pegang di tangan. Ada dalam genggaman ya. Yes, gitu. Mantap. Iya, ini kan semester 4 harus digitukan ya, harus diberi semangat terus. Iya. Karena udah setengah jalan, Bu. Jadi tinggal kan 4, nanti 5, 6 tuh cuma dapat beberapa mata kuliah, 7, 8 tuh udah KKN sama magang, udah nggak ada kelas. Memang semester 4 tuh rawan sebenarnya. Jadi kalau nggak terus motivasi kadang dan kita nggak memotivasi diri kita sendiri, nanti kita bakalan ketinggalan. Iya, betul. Jadi ini Ibu belum melihat laki-laki, ini perempuan semua kayaknya. Emang kelas kita
kita tuh kebanyakan perempuan, Bu Loli. Oh iya. Ini Sama ada aja sih kalau mereka, tuh ada Gilang sama dia, tapi malu kali mereka nggak munculin wajah. Oh gitu. Mana Gilang? Ganteng gak Gilang? Ganteng Bu, ganteng. Ya ganteng Ibu lah anak, pasti enggak. Ibu ada anak gadis kan? Si Mumtaz udah kelar belum kuliahnya? Udah ya? Belum. Kalau ini mah mungkin nggak mau. Adik kelas berarti. Adik kelar. Semester berapa sih Mumtaz? Udah tinggal skripsi. Oh, udah tua deh, Mak. Oh, skripsian ya. Iya. Ngambil apa kemarin? Kimia ya? Kimia. Woi, berat. Berat. Kepala saya juga berat. Nggak bisa bantuin. Iya, bantu doa mau bantu Nana. Iya, bantu doa. Oke, siap-siap. Yuk lanjut Rizka. Baik, terima kasih kepada Ibu Loli yang sangat luar biasa sekali. Selanjutnya kita lanjut. Masih ada kesempatan bertanya nggak, Bu? Cukup kali. Oke, ibunya mau ngajar habis ini. Di Baik. sela-sela waktu yang padat kita nyempil. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu atas waktu dan ilmu yang bermanfaat. Semoga bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi sebagai pustakawan nanti. Lanjut Bu, sesi foto bersama dulu. Siap. Aba-aba ya. Sebentar Bu, mungkin sebelum itu kita dokumentasikan sertifikat dulu mungkin ya Bu. Oke. Bentar. Penyerahan sertifikat secara simbolis. Udah, Nat? Oke, Nat. Oke. Udah, Met. Sudah, Nadia? Belum muncul. Sudah, Mem. Belum muncul? Belum muncul sertifikatnya. Belum kelihatan. Ya, di-share, pilih Windows mana yang mau ditampilkan. Sertifikatnya di itu dulu, diklik dulu, dikeluarkan dulu. Bisa, Nat? Udah ada. Nggak ada. Ada, Nat? Kok nggak muncul? Muncul. Itu di-share, tapi di itu dulu, diklik dulu, keluarkan dulu sertifikatnya. Iya, Dibuka sudah. dulu sertifikatnya. Batu nanti ada share, terus kemudian ada screen window, or tab, itu yang diklik. Ya. Coba tutorial. Banyak harusnya perdana kami pakai Microsoft Teams ini ya. Biasanya pakai Google Meet sama Zoom. Nggak muncul soalnya. Harus paham Nggak yang lainnya muncul. juga. Nadia pakai laptop kan? Apa, Mem? Pakai laptop. Iya. Klik yang pojok kanan atas itu ada share kan? Iya, Mem. Klik itu. Tapi sebelumnya sudah harus dibuka sertifikatnya. Sudah terbuka tapi tidak mau muncul. Nanti ada share screen. Screen-nya itu muncul, nanti tinggal pilih mana yang muncul tulisan apa sertifikat. Nah, itu nanti yang diklik. Ada Nat? Jangan-jangan Nat banyak buka ya, banyak buka apa tuh folder, ditutup dulu semuanya. Ya, coba. Berarti ini selain apa tuh? Selain materi pengembangan koleksi juga materi tentang panduan. Iya, benar-benar. Tutorial. Bisa? Apa Tika? Tika?
Muncul nggak? Tidak. Enggak. Survei itu dia ke ibu tidak. Nah, saya apa dah? Saya kau benar, letak sini nah. Tidak mau, Bu. Nggak mau. Coba saya ini aja lah, kirim ke ini Bu Loli. Nggak ketemu, Nad. Saya tadi keluar dari laptop, jadi ini nggak muncul saya. Oke. Boleh kita share ke Bu Loli aja ya. Nanti Bu Loli boleh share screen. Oke, siap. Oke, udah Bu. Ada Bu Loli? Sebentar. Nah. Kelihatan? Nah, ya, penyerahan sertifikat kepada Bu Loli sebagai narasumber ya dalam kegiatan kuliah dosen tamu dengan topik materi kebijakan pengembangan seleksi perpustakaan oleh Prodi Ilmu Perpustakaan Informasi Islam hari Rabu tanggal 5 Juni 2024. Terima kasih banyak Bu Loli. Semoga bisa bermanfaat dan sebagai kenang-kenangan yang bisa kami berikan. Ya, jadi memori nanti. Betul. Sebentar. Terima kasih. Bentar dulu untuk foto. Foto dulu. Ya, boleh. Bentar. Dokumentasi jangan lupa nanti ya. Oh, gini. Gini, biar cakep maksudnya. Nah. Oke, mungkin gini aja kali. Sama Bu Len ini saya juga masih belajar. Oke, terima kasih Bu Leni. Insya Allah saya terima, alhamdulillah. Ya, semoga bermanfaat. Jadi kenang-kenangan. Untuk sementara kami hanya bisa memberikan sertifikat dan ucapan terima kasih, Masya Allah, atas keluangan waktu dan sharing knowledge-nya kepada kami semua, Bu Loli. Sama-sama. Saya juga terima kasih bisa silaturahmi ya. Silaturahmi ilmiah bersama teman-teman mahasiswa YIN Curug. Terima kasih. Siap. Semoga nanti kita berjumpa di lain kesempatan. Insya Allah. Amin. Udah Nadia, dokumentasi berikutnya? Dokumentasi berikutnya kepada teman-teman diharapkan untuk dapat on-kan kameranya. 1, 2, 3. Mungkin cukup. Terima kasih kepada Ibu Dr. Lolita Sari atas sesi diskusi yang sangat menarik dan informatif ya. Demikian acara kuliah dosen tamu kita hari ini. Segala ilmu dan pengetahuan yang diperoleh semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kepada para dosen dan teman-teman mahasiswa, kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Loli. Jangan lupa saya minta kirimannya ya. Siap. Ya, mantap, sukses ya. Ya, amin. Ya Allah. Ya, itu sampai kapan sih ini? Perhitungan ya, follow, like, dan lain-lain itu? Tanggal 20 terakhir. 20 sih, masih ada nih. Nanti kita suruh mereka jadi agent nih, buat sharing-sharing. Makasih Bu Leni. Mantap. Makasih ya semuanya. Ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, boleh live ya.